Ya, saudara, kita akan kembali mendalami pertanyaan ke-35. Jadi kita udah beberapa kali mendiskusikan ini, tapi belum selesai ya. Jadi kita nyambung terus untuk mempelajari pertanyaan ke-35. Dan saya minta Yusak bisa membacakan buat kita semua pertanyaan 35 dan jawabannya juga. Pertanyaan yang ke-35. Apakah artinya bahwa ia dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria? Dengan jawaban bahwa anak Allah yang kekal, yang adalah dan tetap adalah Allah yang sejati dan kekal, mengenakan pada dirinya sendiri natur manusiawi dari daging dan darah Maria oleh karya Roh Kudus, sehingga ia bisa menjadi keturunan Daud yang sejati, serupa dengan saudara-saudaranya di dalam segala hal kecuali dosa. Ya. Jadi ini berkenaan dengan Kristus, dan ya ini boleh dikata pelajaran kristologi secara singkat dari Katekismus Heidelberg ini, pertanyaan yang ke-35. Kita sudah membahas Kolose 1 ayat 15 dan juga ayat-ayat yang sebelumnya dan sesudahnya kita juga bahas. Kemudian 1 Yohanes 5 ayat 20. Yang semuanya itu menyatakan bahwa Kristus adalah benar-benar Allah yang menjadi manusia. Jadi saya ulangi ya. Jadi semua ayat-ayat yang sudah kita bahas yang lalu, saudara kalau mau mendengarkan siaran yang lalu bisa di YouTube. Ya, YouTube-nya Stris Ngagel, saudara bisa mencari dengan judul Katekismus Heidelberg di sesi yang ke 103 ya. Nah, ini sekarang ini sudah sesi ke 104 membahas mengenai Katekismus Heidelberg ini. Ya, nah 104 ini baru pertanyaan ke-35. Oke, kita baca ulang lagi untuk ayat 1 Yohanes 5 ayat 20b. Tolong Yusak bisa bacakan buat kita. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20b. Atau 20 nggak apa-apa dibaca keseluruhan. Oke. Tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah yang benar dan hidup yang kekal. Dia adalah Allah yang benar ya, dan hidup yang kekal. Coba kita renungan kembali ya bagian ini. Dikatakan bahwa kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya ya, dikatakan mengaruniakan pengertian. Jadi kita bisa mengerti kebenaran ini itu juga karena dikaruniakan oleh Allah. Jadi kalau orang nggak ngerti-ngerti, lalu mau mengartikan semau gue atau seenaknya sendiri, itu orang itu pasti ngawur. Karena itu adalah pengertiannya sendiri. Itu bukan pengertian yang datang dari Allah. Tapi pengertian yang datang dari Allah itu jelas di sini dikatakan supaya kita mengenal yang benar. Nah, yang benar itu apa? Dan bukan hanya mengenal, tapi kita juga ada di dalam yang benar. Yang benar di sini kasih huruf besar, yangnya huruf besar, benarnya huruf besar, tentunya tertuju kepada seseorang. Ya, yang dimaksud yang benar ini tertuju kepada seseorang.
Dan kita bukan hanya mengenal seseorang itu, tapi kita juga ada di dalam seseorang itu. Ya, yang benar itu. Yaitu di dalam, dijelaskan kalimat berikutnya, di dalam anaknya Yesus Kristus. Jadi ini pengertian sampai mengenal anaknya Yesus Kristus itu dikaruniakan dari Allah, saudara. Itu bukan hasil kehebatan otak Anda. Dan kalau itu hanya hasil kehebatan otak Anda, itu hanya berhenti sampai di otak. Anda tidak sungguh-sungguh mengimani dalam keseluruhan hidup Anda bahwa Kristus adalah benar-benar anak Allah. Bahwa Kristus adalah benar-benar Allah yang menjadi manusia. Katakan kalimat berikutnya, Dia adalah Allah yang benar. Perhatikan, Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Siapa Dia itu? Jelas Yesus Kristus. Ada orang yang menafsirkan Dia itu ya Allah Bapa, yang dimaksud Allah itu Allah Bapa. Atau itu menjadi kepercayaan Sabellianisme, Allah Bapa bisa menjadi Allah Anak, bisa menjadi Allah Roh Kudus. Itu jelas bukan ajaran Alkitab. Jadi ajaran Alkitab jelas mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang menjadi manusia, tapi dia bukan hanya anak Allah titik, tapi anak Allah yang tunggal. Nah, kenapa saya berani menambahkan yang tunggal? Ya karena ayat-ayat lain yang juga menegaskan kebenaran anak yang tunggal ini. Jadi kita kalau menafsirkan ayat, ya bukan hanya satu ayat ini aja, tapi ayat-ayat lain itu saling melengkapi. Ya, tunggal itu menunjukkan satu-satunya. Enggak ada yang seperti Kristus. Tidak ada. Ya. Dan dikatakan Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Perhatikan, Dia memiliki suatu eksistensi diri bahwa Dia adalah Allah yang benar, dan di dalam Allah yang benar itu tentunya juga termasuk ya hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Makanya Tuhan Yesus juga disebut sebagai Tuhan Yesus menyebut dirinya akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, Yesus itulah hidup itu sendiri. Ya. Nah, ini tidak ada pada orang lain yang bisa mengatakan seperti ini. Tidak ada. Satu nabi pun tidak ada yang berani berkata, ya, berani menyatakan diri bahwa Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Seperti yang diungkapkan Tuhan Yesus di Yohanes pasal 14 ayat 6, ya. Coba bisa dibacakan. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, ini kalimat ini bukan main-main. Ya, Yohanes 14 ayat 6. Ini juga menyatakan eksistensi Kristus yang mempunyai otoritas ilahi secara mutlak. Ya. Karena tidak ada orang bisa berkata seperti ini. Dan tidak ada satu nabi pun atau rasul pun yang mempunyai otoritas seperti Kristus. Tidak ada. Ya. Ini coba saudara perhatikan kalimat ini. Siapa yang berani ngomong seperti ini? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Perhatikan.
Ini menunjukkan otoritas mutlak, tidak ada seorang pun. Nah, ini saya blok ini. Ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Ya, ditambah dengan kalimat berikutnya. Ya, kalau tidak melalui aku. Ini sudah monopoli kan. Maksudnya ini satu-satunya yang bisa mengatakan ini karena dikatakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun yang bisa ke surga kalau tidak melalui Kristus atau tanpa Kristus. Ini suatu hal yang amat sangat mutlak. Saya tahu bahwa dari kelompok-kelompok lain di luar Kristen itu banyak yang menafsirkan ayat ini dan istilahnya melunakkan ayat ini. Katanya, oh ayat ini bukan hanya mau menunjukkan bahwa ini hanya Kristus yang bisa. Ini semua orang-orang yang dipakai Tuhan tuh ya seperti ini. Mereka itu juga jalan, mereka itu juga kebenaran. Maksudnya jalan kebenaran dan itu mereka lah penunjuk jalan, mereka lah penunjuk kepada kebenaran, dan mereka lah petunjuk untuk orang bisa memperoleh hidup. Jadi Tuhan Yesus itu cuma petunjuk saja. Ya, ini bukan satu-satunya orang yang bisa ngomong ini. Semua orang yang dipakai Tuhan, ya dialah petunjuk jalan, dialah petunjuk kebenaran, dialah petunjuk hidup. Ini tafsiran ngawur yang semau gue. Seenaknya sendiri. Tidak baca teks baik-baik, tidak baca ayat baik-baik, nafsirkan semau gue. Seenak udelnya. Nah itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat kalimatnya ini, perhatikan, bukan aku petunjuk jalan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kristus itulah hidup, Kristus itulah kebenaran, Kristus itulah jalan, bukan petunjuk jalan. Kalau dia petunjuk jalan, dia bukan jalannya. Kalau dia petunjuk kebenaran, dia bukan kebenarannya. Kalau dia petunjuk menuju hidup, dia bukan hidupnya. Tapi Kristus adalah jalannya. Kristus adalah kebenarannya. Kebenaran itu sendiri. Kristus adalah hidup itu sendiri. Ya, dan dia memberikan hidup yang kekal, itu bisa memberikan hidup yang kekal atau mengaruniakan hidup yang kekal kepada orang-orang yang seharusnya binasa. Ini kan luar biasa otoritas Kristus. Ini bukan main-main. Ya, makanya kristologi itu nggak bisa ditafsirkan semau gue. Ya ada, saya tahu, saya ngerti juga, saya pernah mendengar juga ceramah-ceramah dari agama lain yang berani menyatakan ilmu kristologi menurut versi mereka. Bukan kristologi menurut iman Kristen, kristologi menurut versi iman mereka di luar Kristen. Ya, menurut saya itu sak maunya sendiri itu. Orang nggak belajar ayat firman Tuhan baik-baik, tapi yaitu yang saya bilang sakarepe dhewe, semau gue. Ya, sakarepe dhewe itu bahasa Jawa. Semau gue itu bahasa Jakarta. Ya toh? Atau seenaknya sendiri. Ya enggak bisa dong kamu menafsirkan ayat Alkitab seenaknya sendiri. Karena ayat Alkitab itu punya konteksnya, punya pengertiannya, punya arti yang mendalam. Kalau Anda tidak pernah benar-benar mempelajari, ya Anda tidak pernah bisa memahami. Dan ini pernyataan mutlak.
Saudara kalau mendengar statement ini statement ini bukan, ya kamu boleh terima, kamu boleh enggak. Enggak apa-apa kok. Kamu enggak terima, enggak apa-apa. Kamu terima, enggak apa-apa. Enggak begitu kan. Ini statement mutlak otoritas yang mengandung suatu tuntutan untuk pengakuan. Kamu mau, dan pengakuan itu mengandung suatu risiko yang berat. Nggak main-main. Ya. Saya bisa mengeluarkan suatu pengakuan yang tidak ada risikonya. Misalnya, saya nggak percaya kalau Trump itu akan menang, misalnya. Ini bicara sedikit nyinggung-nyinggung masalah Amerika. Saya tidak percaya kalau Trump itu bisa menang. Saya mau percaya, tidak percaya itu tidak ada risikonya bagi saya. Iya kan? Saya mau percaya Trump menang atau saya tidak percaya Trump menang, itu tidak ada risiko apa-apa bagi saya. Saya tetap dan saya juga tetap makan dengan enak. Ya, saya tidak perlu jengkel kalau Trump yang menang atau Trump tidak menang. Saya tidak perlu jengkel. Ya terserah aja lah. Karena bagi saya itu tidak ada signifikansi dalam hidup saya. Mau siapapun yang menang. Tapi kalau ini saya tidak mau mengakui bahwa ayat ini adalah suatu kebenaran, itu membuat suatu konsekuensi. Ya, coba perhatikan ini. Saudara mau terima atau tidak terima ayat Yohanes 14 ayat 6 ini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini bukan pernyataan yang oke-oke aja, kamu boleh menerima, boleh menolak tanpa ada risiko. Enggak. Ini pernyataan kamu kalau terima risikonya apa, enggak terima risikonya apa. Ini mengandung risiko dalam hidup Anda. Dan ini suatu pernyataan yang, yaitu tadi saya bilang ada otoritas dan ada suatu keadaan yang kritis untuk menolak atau menerima. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Ini aja sudah suatu statement yang mengandung suatu tuntutan pengakuan atau penolakan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kristuslah jalan itu, Kristuslah kebenaran itu, dan Kristuslah hidup itu. Kalau saya tidak mengakui berarti saya tidak menemukan jalan, saya tidak menemukan kebenaran, saya tidak menemukan hidup. Ya, bahkan ditegaskan oleh Kristus selanjutnya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Ya, maksudnya tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan. Ya, masuk surga diselamatkan kalau tidak melalui aku. Ya, kalau tidak melalui aku itu menunjukkan suatu konsekuensi. Kalau saya tidak mau percaya, ya, tidak mau melalui Kristus, berarti saya nggak sampai kepada Bapa. Dan hanya melalui Kristus saya boleh nyampe kepada Bapa. Karena apa? Kenapa kok pakai hanya? Karena dikatakan tidak ada seorang pun. No one. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Oke, ini sudah amat sangat jelas pernyataan-pernyataan ini ya. Rasanya kok kurang meyakinkan apalagi gitu loh. Kalau kita sudah melihat ayat-ayat yang seperti ini. Sekarang lanjutkan dari Galatia 4 ayat yang keempat. Galatia 4 ayat yang keempat.
Tapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Yes. Ini kalimat ini kelihatannya biasa-biasa aja, tapi ini juga menunjukkan apa? Katakan setelah genap waktunya. Berarti kedatangan Kristus ini itu sudah ditetapkan waktunya. Ya, ini saya dulu juga dapat pencerahan ini. Saya baru benar-benar yakin tentang Kristus karena saya dikuatkan, diteguhkan bahwa kedatangan Kristus itu sudah ditetapkan sebelumnya. Bukan datang gitu aja dan secara tiba-tiba atau spontanitas datang lahir begitu. Tidak, ini sudah di dalam suatu rencana yang sudah dijanjikan, ditetapkan, dipastikan. Dan kedatangannya ini juga menunjukkan yang saya pernah bilang bahwa ini juga menunjukkan apa? Menunjukkan praeksistensi. Praeksistensi itu artinya keberadaan yang dia sudah ada sebelum dia datang ke dunia. Praeksistensi, dia datang. Yaitu di sini dikatakan, maka Allah mengutus anaknya. Kalau mengutus anaknya datang ke dunia, berarti sebelum di dunia dia sudah ada. Karena diutus oleh Allah Bapa yang mengutus anaknya. Nah, saudara dan saya ini memang kita ini statusnya sebagai orang percaya juga bisa disebut sebagai seorang utusan kita ini. Tapi utusan kita ini adalah setelah kita menjadi orang yang bertobat. Ya, setelah kita bertobat, lalu kita menjadi orang utusan sebagai sebagai murid Kristus, sebagai anak Allah, ya, sebagai saksi-saksi Kristus, kita diutus. Itu setelah saudara dan saya bertobat. Tapi ini bukan setelah bertobat diutus Allah. Kristus itu bukan, tapi sebelum ada di dunia, Kristus diutus untuk datang ke dunia. Nah, kalau saudara dan saya, apa ada itu kalimat saudara sebelum di dunia, saudara diutus untuk datang ke dunia supaya melaksanakan misi kerajaan Allah. Apakah saudara dan saya memang punya praeksistensi? Tentunya tidak, kan? Saudara dan saya itu tidak punya praeksistensi. Saudara dan saya ini baru muncul setelah pertemuan sperma dan sel telur. Baru muncul. Sebelumnya kita tidak punya praeksistensi. Kita tidak punya keberadaan sebelum kita ada di dunia. Nah, inilah bedanya saudara dan saya. Saudara dan saya ini bedanya dengan Kristus. Ya, kalau Kristus itu punya praeksistensi. Dan dikatakan genap waktunya. Maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Perhatikan kata takluk kepada hukum Taurat adalah bukan sekedar modelnya kayak orang Farisi, ahli Taurat itu yang gayanya sepertinya sudah taat sepenuhnya pada hukum Taurat, padahal mereka banyak memanipulasi ya hukum Taurat itu untuk diperingan supaya mereka juga seolah-olah mereka sudah sanggup melakukan, padahal hukum itu mereka ringankan supaya kelihatannya mereka sudah begitu saleh mengikuti Taurat, padahal itu sudah korupsi. Tapi Kristus bukan korupsi dalam mentaati hukum Taurat, justru Kristus menggenapi seluruh hukum Taurat dengan sempurna.
Nah, itu yang ada pada Kristus yang tidak ada pada saudara dan saya. Ya, puji Tuhan ya, kita itu bisa diperkenalkan tentang Kristus yang luar biasa, dan kita baca lagi satu ayat, yaitu dari Lukas 1 ayat 35. Lukas 1 ayat yang ke-35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Yes. Jadi kita lihat bahwa inilah juga suatu nubuatan mengenai kedatangan Kristus yang sudah mendekat pada waktu itu, karena ini bicara kepada Maria ya, kepada Maria, malaikat yang bicara kepada Maria dan menyatakan bahwa Maria itu akan hamil. Ya, lalu bagaimana kok bisa hamil? Nah, ini malaikatnya menegaskan bahwa Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut yang kudus, anak Allah. Sudah tidak ada satupun manusia di dunia ini yang lahir seperti ini. Ya, lahir melalui anak darah Maria, dan itu karena Roh Kudus yang menaungi, Roh Kudus yang membuat Maria bisa mengandung, bukan karena sperma laki-laki, dan bukan juga Roh Kudus itu sepertinya bersetubuh dengan Maria. Tidak ada sama sekali konsep seperti itu. Yang ada adalah Roh Kudus membuat kandungan Maria ya hadir satu janin, yaitu yang akan lahir, dan itulah disebut anak Allah yang tunggal satu-satunya. Ya, puji Tuhan. Ini semua kesaksian Alkitab, saudara. Ini bukan rekayasa manusia, ini bukan imajinasi manusia, ini bukan hasil karya manusia. Ini adalah semua pernyataan-pernyataan dalam kitab suci yang menjadi satu dan merupakan berita yang saling melengkapi, menjadi utuh dan sempurna. Berita-berita tentang Kristologi. Oke, saya berhenti sampai di sini. Jadi biarlah berita ini juga menguatkan saudara dan saya tentang siapakah Kristus itu. Ya. Baik, untuk para pendengar yang terkasih yang mau bertanya, yang mau berdiskusi di pagi hari ini, Anda bisa WhatsApp ya, melalui chat di 081357 901628, 081357 901628, atau bisa lewat live chat di YouTube ya, di Stris spasi Ngagel, Stris spasi Ngagel ya. Anda bisa bertanya di sana, atau juga Anda bisa didengarkan di www.rmcsurabaya.net. Baik, di pagi hari ini saya juga mau bertanya dengan Pak Andi Halim. Kadang-kadang itu susah ya Pak ya untuk menjelaskan bahwa Kristus itu sendiri adalah anak Allah kepada orang lain, kepada ini, karena itu cuma berupa teks dan sebagainya. Bagaimana kita bisa meyakinkan kepada orang lain? Bagaimana pandangan dari Pak Andi Halim? Ya, saya yakin bahwa orang lain itu bisa sampai percaya itu karena pekerjaan Roh Kudus. Itu bukan karena kita, atau bukan karena kata-kata kita yang indah, kata-kata yang memukau atau yang hebat sebagai orang orator, atau motivator. Tidak sama sekali. Saudara jangan begitu meyakini cara-cara Anda pasti bisa meyakinkan orang untuk dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan sebagai Allah. Itu bukan karya saudara dan saya.
Itu yang pertama. Yang kedua, jadi tadi dikatakan kan orang bisa percaya itu karena kasih karunia. Karena anugerah Tuhan. Seorang bisa dipercaya. Jadi itu pasti pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan saudara dan saya. Lalu yang ketiga, tapi tidak berarti lalu kita tidak perlu menjelaskan kepada orang lain. Dan kita bukan berarti kita tidak perlu belajar bagaimana menyaksikan yang benar kepada mereka. Nah, bagi saya suatu kesaksian yang benar atau suatu kesaksian yang alkitabiah adalah membawa orang itu untuk melihat sendiri ayat-ayat kitab suci. Jadi kalau bisa kita hantar orang ini, kalau kamu memang tidak percaya, kamu lihat sendiri, kamu baca sendiri bagaimana pernyataan-pernyataan Kristus tentang dirinya. Atau pernyataan-pernyataan Alkitab tentang Kristus. Kamu baca sendiri. Nanti kamu baru tahu bahwa ini bukan pendapat saya. Ini adalah pernyataan dari kitab suci. Nah, itu yang kita bisa hantar mereka untuk menemukan sendiri kebenaran itu. Membaca sendiri kalau perlu, nanti kita tolong dengan mencatatkan ayat-ayat mana. Ya, misalnya kamu baca ayat ini. Baca ayat ini, baca ayat ini. Nanti lihat bagaimana Kristus adalah benar-benar Allah. Ya seperti tadi kan jadi yang lalu saya sudah membacakan Kolose 1 ayat 15 dan sekitarnya. Lalu 1 Yohanes 5 ayat 20 tadi. Lalu Galatia 4 ayat 4. Lalu Lukas 1 ayat 30. Nah ini satu deretan ayat-ayat yang kita serahkan aja kepada mereka. Atau kalau kita punya waktu, kita printkan ayat ini. Atau kalau kita punya nomornya, WhatsApp-nya, kita kirim ayat-ayat ini. Kita copy paste. Zaman sekarang ini enak sekali ya kan. Kita mau ngutip ayat itu enggak usah nulis-nulis satu kata per kata. Tidak perlu. Langsung copy paste. Atau copy ke clipboard, langsung sudah jadi ayatnya, langsung forward, jadilah. Jadi itu bukan hal yang sulit untuk kita membagikan ayat-ayat itu. Entah mereka ngerti, enggak ngerti, mau baca, enggak baca, itu kita doakan, ya kan? Siapa tahu mereka lagi nganggur, lalu baca-baca, terus Roh Kudus bekerja. Wah, ayat ini luar biasa ya. Itu. Kita doakan untuk mereka suatu saat bisa tercelik. Ya, karena jalan orang untuk bertobat itu kita nggak tahu juga. Bagaimana cara Tuhan mempertobatkan seseorang itu kita nggak tahu. Tapi kita tetap berusaha, nggak apa-apa. Sebagaimana yang Tuhan kasih kita hikmat, kita lakukan untuk mereka membuat percaya. Tapi jangan sampai jadi batu sandungan. Seperti apa batu sandungan? Nah, batu sandungan sepertinya Anda mengancam misalnya. Oke. Ya, toh. Kalau Anda tidak mau percaya ini, masuk neraka. Waduh, itu terlalu keras ya kan. Memang betul itu kata-kata itu tidak salah, tapi mungkin tidak tepat untuk dibicarakan kepada mereka yang belum bisa menerima. Oke. Ya, jadi hati-hati, tapi tidak apa-apa, kasih tahu aja ayat-ayatnya. Nanti mereka baca sendiri, mereka merenungkan sendiri. Lalu yang keempat, menurut saya, kita harus siap dengan apologetika. Apologetika itu kalau mereka mempertanyakan kepada kita, kita harus siap menjawab. Ya, loh kenapa kok Allah harus jadi manusia? Misalnya gitu ya kan. Ya kita jelaskan kenapa Allah menjadi manusia. Ya, untuk misinya, untuk harus menggantikan manusia yang harus binasa, dia berkorban dan sebagainya dan sebagainya. Kita jelaskan dan menjelaskan itu harus benar-benar alkitabiah, jangan menjelaskan yang ngawur. Ya, atau misalnya ngawurnya begini, Kristus datang untuk membuat saudara jadi kaya raya. Ya, toh. Sekarang kamu ini kan miskin toh.
Kalau kamu percaya Yesus, pasti kamu soge atau itu ngaco itu. Itu pekabaran Injil yang ngaco ya. Ya seperti itulah. Kita harus menjelaskan yang benar, yang sesuai dengan Alkitab. Jadi kalau mereka tanya sama kita, "Loh, itu apa buktinya omonganmu itu?" Baca lagi. Ini ayatnya, silakan baca. Nah, gitu kan? Ya. Ya. Oke. Kalau Pandi, silakan Pak Elia. kalau ada pemirsa yang mau bergabung silakan. Saya potong dulu. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Silakan Pak Elia. Pandi, ya bukan teori. Yang Pak tadi sudah sampaikan tentang bagaimana penginjilan yang orang otot kan gitu kirim ayat. Terus kalau dia mau tanya, kalau kita nggak bisa jawab secara apologetik, Tuhan kasih hikmat ke saya, Pak. Begini, ada satu metode yang dari kapan saya sudah ngeh gitu. Dulu semenjak belum ada Zoom, belum ada YouTube, Pak, tanda kutip ngoceh di RMC. Saya pakai kata ekstrim ya. Nah, itu saya rekam, Pak, siaran streaming di radio. Sudah gitu saya tahu di mana pas ada pertanyaan, saya penggal itu, Pak. Penggal itu setengah mati. Tapi ini namanya Tuhan kasih hikmat. Setelah itu Tuhan kasih buka jalan. Ada YouTube. Wah, mantap ini. Jadi semua keberatan-keberatan yang pernah saya dengarkan, saya tanya, berlagak saya bodoh, bego, tanda kutip. Pak mengatakan sudah mengapresiasi saya adalah sparring partner. Wah, saya waktu itu untung ada helm di sebelah, Pak. Saya langsung pakai helm gitu ya. Supaya biar nggak besar, kepalanya enggak kegedean ya. Sedikit melucu biar jangan tegang. Halo Pak Arthur, saya sedang Anda sering mengikuti RMC Today. Kalau di malam tuh kan sudah umum ya. Nah, saya lanjut, Pak. Begitu ada Zoom, ada YouTube, pertanyaan-pertanyaan yang mewakili keberatan mereka, saya tanyakan. Kemudian saya copy paste YouTube RMC Straight terus saya penggal untuk di pertanyaan itu. Nah, jika ada yang punya keberatan nanti setelah itu, saya tinggal ngambil YouTube saya. Dengarkan ini, gitu loh Pak. Itu Tuhan kasih hikmat kepada saya. Thank you. Bagus. Jadi ini salah satu cara juga Pak Elia untuk bersaksi ya. Tinggal penggal-penggal rekaman yang dari YouTube ya. Wah, ya kreasi yang bagus. Ya, saya senang kalau melihat ada teman-teman yang ya sangat serius ya di dalam memberitakan kebenaran dengan berbagai macam cara yang diusahakan. Ya, jadi kita ini zaman sekarang kita ini sebetulnya enak sekali. Ya, benar-benar enak sekali. Ya, teknologi sudah begitu canggih. Dan untuk menyaksikan itu enggak sulit. Ya. Sorry Pak, tapi saya berjuang loh Pak. Saya sakit stroke sudah dari 18 Oktober 2015. Saya dulu sebelum sakit, lumayan Pak, tidak gaptek ya. Untuk urusan multi level saya bisa rekam video, saya bisa edit dan seterusnya. Tapi setelah sakit, wah setengah mati loh Pak. Tekan A, tekan key gitu, wah itu berjuang. Tapi ya itulah kemampuan yang Tuhan kasih itu. Thank you. Luar biasa ya. Jadi sudah stroke. Ya, Pak Elia ini memang ya saya melihat perjuangan Pak Elia ini memang luar biasa. Saya sendiri kalau ngalamin seperti Pak Elia mungkin enggak sampai sesemangat dia ini. Ya. OBG Pak, OBG besar ya. kepala, aduh nggak ada helm saya ini, aduh Only salah. by grace. Ya, bagus. Ya. Oke. Di sini ada Pak Arthur itu. Mungkin ya benar. Mungkin Pak Arthur mau bertanya juga, sudah di-unmute tadi. Ya, pagi Pak Andi. Ya, pagi Pak Arthur. Saya cuma ingin menambahkan aja lah, enggak pertanyaan.
tadi ketika dibilang di Alkitab kan Pak Andi juga menekankan bahwa Yesus itu bilang aku satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup kan. Iya. Itu suatu statement yang sangat-sangat keras, yang sangat-sangat eksklusif ya saya bilang. Yes. Karena di sana dia menekankan akulah jalan kebenaran. Ketika dia menekankan bahwa dirinya adalah jalan kebenaran, itu secara tidak langsung dia bilang bahwa di luar dia semuanya tidak benar, ya kan? Karena kita bisa melihat bahwa kebenaran itu eksklusif. Kita tidak bisa bilang semua orang yang mengaku dirinya benar adalah benar, karena benar itu hanya adalah satu. Ketika semua orang bilang bahwa benar, maka tidak mungkin itu terjadi, karena itu itu melawan hukum daripada non-contradictory. Satu statement itu tidak bisa bertentangan dan dua-duanya benar gitu. Ya. Saya melihat bahwa ketika Yesus bilang begitu, itu menentang juga ketika ada orang-orang tertentu yang bilang, wah semua agama itu sebenarnya sama lah. Semua agama itu membawa kita kepada Tuhan. Jadi kita tidak perlu mempertentangkan satu dengan yang lain. Tetapi itu dengan Yesus mengklaim eksklusivitas seperti ini, itu berarti bahwa menunjukkan bahwa tidak semua agama itu sama gitu. Dan hanya ada satu yang sama. Lebih masuk akal bahwa semua agama itu salah daripada semua agama itu benar gitu. Ya. Jadi ya ini saya bersyukur sekali bahwa Tuhan itu membuat statement yang begini keras. Dari situ kita bisa merasa yakin gitu bahwa ya kalau kita Kristen kita yakin bahwa agama ini adalah agama yang benar gitu. Kristus adalah yang benar. Gitu. Terus ya semakin saya belajar tentang kristologi itu bukannya saya semakin mengerti, tapi semakin pertanyaan itu semakin banyak gitu. Semakin mengganggu pertanyaan. Banyak sekali pertanyaan yang saya sampai sekarang juga susah untuk menjawab gitu. Ya salah satunya seperti kalau Tuhan Yesus itu dikandung oleh Maria, apakah itu ada peran serta DNA Maria dalam Tuhan Yesus? Sedangkan kalau ada peran serta DNA itu melalui sel telur atau apa, itu berarti Tuhan Yesus itu ada bibit manusianya di situ, yang secara tidak langsung ada dosa keturunan gitu. Ya itu salah satu pertanyaan saya juga. Dan juga ada pertanyaan-pertanyaan aja. Maksudnya kita nggak harus dibahas di saat ini, cuman saya mengungkapkan pergumulan saya dengan pertanyaan-pertanyaan ini gitu. Dan satu lagi pertanyaan yang saya sempat pikir minggu lalu itu, saya melihat bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu pribadi dengan dua natur. Jadi ada natur 100% manusia dan natur 100% Tuhan gitu. Dan kita menyembah Tuhan Yesus sebagai pribadi yang utuh, karena kita tidak bisa menyembah Tuhan Yesus hanya untuk natur yang ini, tapi tidak natur yang itu gitu. Berarti secara tidak langsung kita juga menyembah Tuhan Yesus yang natur manusianya juga gitu, karena mereka tidak bisa dipisahkan gitu. Ya, itu juga pergumulan bagi saya gitu. Dan itu juga implikasinya bisa lebih panjang lagi, karena sebagai manusia yang mau hidup benar di hadapan Tuhan, kita harus menyembah Allah yang Tritunggal. Ya, kita menyembah. Sedangkan dalam natur Tuhan Yesus itu ada dua pribadi. Ada dua natur. Berarti natur manusianya secara tidak langsung juga menyembah natur Tuhannya. Ya kan? Ya, kita melihat memang secara natur manusianya Tuhan Yesus berbicara dengan Bapa. Tetapi Bapa juga satu dengan Yesus gitu. Ketuhanan Yesus. Berarti ya itu suatu pergumulan juga ya. Ya bukan berarti menghancurkan iman saya, tapi ya itu it's nice to memikirkan hal-hal seperti itu juga. Gitu. Ya itulah pergumulan semakin banyak belajar kristologi. Bukannya kadang-kadang semakin jelas, tapi wah, sesuatu yang begitu dalam, begitu luas, begitu limpah, dan kita melihat keterbatasan kita itu luar biasa. Kalau wah kita mau melihat setitik pun mengerti itu susah sekali gitu. Wah, semakin banyak rahasia-rahasia yang sebenarnya kita tidak mengetahui gitu. Ya begitu Pak Andi. Oke, terima kasih Pak Atur. Ya memang pergumulan tentang kristologi ini adalah pergumulan, saya boleh katakan seumur hidup, bahkan sepanjang masa. Jadi perdebatan kristologi sampai hari ini juga tidak pernah selesai dan tuntas 100%. Karena ada satu hal yang kita harus tahu, yaitu yang namanya sering juga disebut di dalam pergumulan-pergumulan teologi reform, yaitu yang namanya misteri. Ya, jadi kalau kita sudah masuk ke dalam era misteri, wah itu sudah nggak ada ujungnya itu, misteri itu.
Tapi kalau saya sendiri, saya akan mencoba untuk lebih berpikir sederhana. Sederhananya begini, bahwa Kristus memang satu pribadi, dua natur. Tapi ya seperti yang tadi Pak Arthur tekankan, bahwa dua natur Kristus itu dalam satu kesatuan yang juga tidak terpisahkan. Jadi saya juga justru tidak mau membahas, oh ini manusianya, oh ini Allahnya, ya, oh ini apanya, enggak, karena selalu harus menjadi satu. Memang dalam pembahasan bisa istilahnya dipisah-pisah, itu sepertinya bisa dipisah di dalam pembahasannya, tetapi di dalam kenyataannya, realitanya antara manusia dan ilahinya itu tidak pernah sampai terpisah. Ya sudah, jadi saya tidak mau terlalu membahas mengenai pemisahan-pemisahan itu atau pemikiran satu sisi saja. Saya harus melihat semuanya secara keseluruhan. Ya, dan memang ada ayat-ayat di Alkitab yang juga kelihatannya, oh ini manusianya, oh ini Allahnya, ya. Ya memang ada ayat-ayat tertentu yang seperti itu. Tetapi saya tetap mau melihat tetap di dalam satu kesatuan, meskipun ya tidak mudah. Jadi misalnya Kristus lapar misalnya gitu ya kan. Nah, lapar itu kan tidak mungkin Allahnya lapar gitu ya. Tapi itu manusianya lapar. Tapi saya akan melihatnya tetap secara utuh, yaitu itulah yang disebut dengan kenosis. Saya selalu analisanya begitu. Itulah yang disebut dengan kenosis, yaitu pengosongan diri. Kristus yang sedang mengosongkan diri. Jadi kealahannya itu tidak dinyatakan secara full. Ya, di dalam hidupnya dia sebagai manusia. Nah, jadi ya sudah, memang Kristus di dalam pengosongan diri itu dia betul-betul lapar. Dia betul-betul lapar. Tapi saya tidak mau memisahkan, oh ini Allahnya bagaimana, oh ini manusianya bagaimana. Ya itu Kristus itu, ya itu. Kristus yang sedang lapar dan belum makan begitu. Ya itu oke. Memang itu tetap misteri lah. Cuma saya lihat Alkitab itu sudah berhenti sampai di situ, ya sudah selesai. Saya tidak mau menguraikan lebih dalam dari itu gitu. Ya. Ya justru misteri-misteri seperti itu yang membuat kita semakin kagum ya, karena keterbatasan kita ini. Ya, itu justru membuktikan kita terbatas dan dia tidak terbatas. Oke. Baik, karena waktu sudah mendekati akhir, bisa diberikan kesimpulan Pak Andi Halim, dan jika bisa kita tutup dalam doa. Mungkin sebelum saya tutup atau bagaimana, ada yang mau bertanya lagi? Atau ada yang mau menanggapi? Baik dari Pak Arthur ataupun dari Pak Elia? Sudah ya? Sudah. Oke, silakan. Ya, baik. Jadi ini tetap dalam pertanyaan yang ke-35 katekismus sadar perak. Saya ulangi tadi, saya pakai terjemahan lain. Jadi penekanannya adalah kita sedang membahas pengakuan iman rasuli yang tercatat seperti demikian, yaitu yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Ini menunjukkan bahwa Kristus adalah benar-benar Allah dan benar-benar manusia. Tapi saya lebih senang mengatakan Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, daripada ngomong benar-benar Allah dan benar-benar manusia. Kristus adalah Allah yang, kalau pakai istilah teologis, berinkarnasi, bukan reinkarnasi ya, berinkarnasi menjadi manusia.
Atau ada terjemahan lain, Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Tetap kata-kata istilah apapun itu sangat terbatas istilahnya dan tidak bisa menjelaskan secara sempurna akan bagaimana Allah yang menjadi manusia itu. Ya sudah, saya pakai bahasa sederhana. Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Dan benar-benar Allah dan benar-benar manusia memangnya. Bukan Allah yang menjadi seperti manusia. No. Tidak menjadi seperti manusia. Tapi Allah yang menjadi manusia. Tapi Allah yang menjadi manusia ini pada saat menjadi manusia tidak kehilangan kealahannya. Ya, dan bukan seperti manusia, bukan. Jadi menjadi manusia, benar-benar manusia. Tapi dia Allah. Nah, itu yang betul-betul yang tadi dikatakan misteri. Dan biarlah kita menyadari benar, ini tidak mungkin bisa diterima oleh akal manusia yang sangat terbatas. Kalau kita sampai bisa percaya, itu namanya tadi apa? Anugerah. Kalau kita bisa percaya itu anugerah. Kalau kita mengandalkan otak kemampuan kita, itu enggak mungkin. Itu saya tidak percaya, yaitu otakmu memang terbatas untuk bisa menerima kebenaran itu. Makanya tadi di mana itu Galatia 4 ayat 4 itu sangat menegaskan bahwa itu kita bisa mengerti itu adalah kasih karunia Allah. Kalau kita hanya mengandalkan pengertian kita sendiri, tentunya kita tidak akan sampai ke situ. Ya. Saya ulangi Galatia. 1 Yohanes 5 ayat 20 ya. 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 20. Dikatakan anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya kita mengenal yang benar. Ini luar biasa sekali. Ayat ini juga menegaskan kepada kita akan suatu kebenaran yang tidak mungkin mampu diterima oleh akal yang terbatas ini. Puji Tuhan, dan mari kita bersyukur dan berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberikan hikmat, bijaksana, dan pengertian kepada kami. Semua ini adalah pekerjaan Roh Kudus dan bukan kemampuan akal budi kami. Kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu, karena siapakah kami ini sebenarnya, sehingga kami boleh memahami Sang Pencipta langit dan bumi. Memahami akan rencananya agung dan mulia. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya hidup kami pun hanya ada di tangan Tuhan. Kami berdoa hanya dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selamanya. Amin. Amin. Oke. Selamat pagi ya untuk para pendengar semuanya. Selamat pagi semuanya. Untuk mendengarkan setiap hari Kamis dari jam 9 sampai jam 10 ya. RMC Today Katekismus Heidelberg. Dan Anda juga bisa beratensi dan bisa memberikan pertanyaan dan berdiskusi bersama. Baik, terima kasih Pak Andi Alin. Selamat pagi. Terima kasih Yusuf. Terima kasih Pak Arthur. Terima kasih Pak Elia. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Yusuf. God bless you.